Jungle. Audio Jungle. Halo, perkenalkan nama saya Sandi Nur Fadilah, mahasiswa semester 4 jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Siliwangi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai hubungan pesantren dan politik di Indonesia, khususnya meliputi sejarah pesantren, pendekatan kajian pesantren, bentuk hubungan politik, tipologi keterlibatan, dampaknya, serta budaya politik pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Lembaga ini berkembang sejak abad ke-15 seiring penyebaran Islam di Nusantara. Pesantren didirikan oleh para ulama yang mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat. Sistem pendidikan pesantren menekankan pengajaran kitab klasik, pembentukan akhlak, serta kehidupan sederhana. Pada masa kolonial, pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan, pesantren juga menjadi pusat perlawanan terhadap kolonialisme. Banyak kiai dan santri terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, pesantren mengalami perkembangan yang signifikan. Banyak pesantren yang mulai mengintegrasikan pendidikan umum dan keterampilan modern. Kajian pesantren dapat dilihat melalui beberapa pendekatan. Di antaranya yang pertama, yaitu pendekatan historis. Pendekatan ini melihat perkembangan pesantren dari masa ke masa. Yang kedua, pendekatan sosiologis. Pendekatan ini melihat pesantren sebagai lembaga sosial yang membentuk nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Ketiga, pendekatan politik. Pendekatan ini menganalisis bagaimana pesantren berinteraksi dengan kekuasaan dan kebijakan publik. Selain itu, pesantren memiliki beberapa fungsi penting. Pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan, pusat dakwah, agen perubahan sosial, serta pembentuk karakter masyarakat. Hubungan pesantren dan politik sudah berlangsung sejak lama. Pertama adalah hubungan kultural. Kiai memiliki pengaruh moral yang kuat terhadap masyarakat, sehingga pandangannya sering menjadi rujukan dalam menentukan pilihan politik. Kedua adalah hubungan organisatoris. Beberapa pesantren memiliki kedekatan dengan organisasi keagamaan yang juga terlibat dalam dinamika politik nasional. Ketiga adalah hubungan elektoral. Dalam konteks pemilu, dukungan dari tokoh pesantren sering menjadi faktor penting bagi kandidat politik. Keterlibatan pesantren dalam politik dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Yang pertama adalah pesantren yang menjaga jarak dari politik praktis. Fokus utama pesantren ini adalah pendidikan dan dakwah. Kedua adalah pesantren yang berperan secara kultural. Pesantren memberikan panduan moral kepada masyarakat tanpa terlibat langsung dalam politik praktis. Ketiga adalah pesantren yang terlibat langsung dalam politik praktis. Tokoh pesantren dapat menjadi bagian dari partai politik atau mendukung kandidat tertentu. Motif keterlibatan pesantren dalam politik biasanya berkaitan dengan kepentingan umat, penguatan nilai moral dalam politik, serta upaya memperluas pengaruh sosial. Keterlibatan pesantren dalam politik memiliki beberapa dampak. Dampak positifnya adalah pesantren dapat membawa nilai moral ke dalam politik praktis. Pesantren juga dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Namun, terdapat juga potensi dampak negatif. Keterlibatan politik yang terlalu kuat dapat memicu konflik internal di lingkungan pesantren. Selain itu, pesantren berisiko kehilangan independensi apabila terlalu dekat dengan kepentingan politik tertentu. Budaya politik pesantren memiliki karakteristik tersendiri. Salah satunya adalah kepemimpinan karismatik. Kiai memiliki otoritas moral yang tinggi, sehingga pandangannya sering menjadi rujukan bagi santri dan masyarakat. Selain itu, terdapat budaya kepatuhan terhadap otoritas moral serta nilai-nilai musyawarah. Nilai-nilai ini membentuk pola partisipasi politik yang khas di lingkungan pesantren. Sebagai kesimpulan, pesantren memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sosial, pendidikan, dan politik. Hubungan pesantren dan politik tidak dapat dipisahkan, karena pesantren memiliki pengaruh sosial dan moral yang kuat di masyarakat. Namun, keterlibatan politik perlu dijalankan secara bijak.
agar pesantren tetap menjaga fungsi utamanya sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan moral. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.